memungkinkan tidak kalau dipasang termokouple agar suhu yang dipakai untuk suhu chambernya terhadap material yang diuji itu bisa sama. Memungkinkan tidak? Sangat suhunya ya Pak. Jadi ya, sama atau tidak? Memungkinkan tidak dipasang termokouple, kemudian ada pengendalian. Dulu Bapak pernah melakukan penelitian senada dengan itu. Waktu itu yang kita uji material untuk uji krip dan relaksasi waktu itu. Kita naikkan suhunya, ternyata suhu di bawah, spesimen bagian bawah berbeda dengan bagian atasnya. Bawah, tengah, atas ini berbeda. Dan itu dalam penelitian itu mestinya akan berbeda juga hasilnya. Kalau ternyata bawah, atas, dan tengah itu itu berbeda. Nah itu yang lebih penting itu juga disampaikan dalam tulisan Anda bahwa suhu yang dipakai seperti itu. Dan dalam penelitian-penelitian, kalau nanti terjadi semacam itu, mesti harus kita perbaiki lagi suhunya. Iya. Biasanya kita menggunakan proses analog digital, tapi sekarang ini analog digital kan sudah mudah sekali ya. Jadi berapa suhu yang ada di situ itu langsung dapat dilihat seberapa yang sebenarnya ada. Seperti alat-alat yang di labnya Pak Badar itu sangat presisi sekali ya. Jadi memang mestinya dengan alat itu sudah cukup ya, sudah cukup untuk menjelaskan bahwa di situ suhunya memang seperti itu. Aduh, ini terganggu azannya. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan proses pencelupan panas dengan menggunakan aluminium ya. Itu juga sebaiknya itu diketahui berapa tebal lapisan aluminium yang terjadi pada benda kerja. Atau barangkali kita tunggu dulu azan selesai. Mungkin kita nanti Pak kita jeda dulu, kita sholat, nanti jam 15.30 kita gabung lagi. Nah, di sesi-sesi terakhir nanti mungkin Pak Gento bisa memberikan secara keseluruhan masukan-masukan yang sesi ini. Jadi kita lebih baik kita sholat dulu ya. Nanti jam 15.30 Bu Sherly minta tolong jangan sampai ini ya tidak kembali ya yang mahasiswa yang jangan keluar rumah aja Pak. Ya. Oke ya. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk sesi ini. Nanti kita lanjutkan sesi yang tanya jawab dari Pak Sugianto ke kesempatan untuk yang terakhir ya. Dan saya rasa cukup dan kita lakukan sholat di tempat masing-masing. Dan silakan saya tutup ya room ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya duluan, Pak. Iya, Baik. kamu duluan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk share screen. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya izin untuk membawakan presentasi proposal tesis saya yang berjudul Analisis Gelas Seramik dari Batuan Basal Lampung Timur sebagai material filler komposit hidroksiapatit atau HAP. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Irsyad dan juga Ibu Shirley. Sebenarnya penelitian ini merupakan rangkaian dari beberapa penelitian yang kami lakukan di LIPI. Sejak tahun 2016 kami konsen terhadap material alam yang terdapat di Lampung Timur, yaitu basal. Banyak tantangannya dan juga banyak yang lika-likunya, bahkan dulu mungkin kami dikatakan sebagai peneliti zaman purba, peneliti batu gitu ya, tapi itu adalah prosesnya. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi dan riset mengenai biomaterial dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada zaman dahulu, pada Perang Dunia Pertama mungkin orang akan melakukan penelitian biomaterial untuk menolong para korban perang. Kemudian pada tahun 60-an telah dikembangkan prototipe dari biogas. Kemudian dan sampai sekarang hari ini kita telah juga banyak belajar di biomaterial. Ada 4 material. Ada 4 material, logam, polimer, keramik, dan komposit yang semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maaf, maskernya bisa dibuka, Mas? Dan sendiri ya. Baik, Pak. Bisa terdengar, Pak? Saya lanjutkan. Ya, perkembangan di dunia medis sampai saat ini mengalami kemajuan, bahkan dengan kelemahan dan kekurangan dari masing-masing material itu memberikan kita kesempatan untuk melakukan banyak penelitian. Terlebih di material yang non logam di sini saya lihat hidroksiapatit memiliki keunggulan dibandingkan material-material lain, dibandingkan mungkin logam yang memiliki sifat yang memiliki kekuatan tinggi namun densitasnya yang juga tinggi. Tapi dalam ini hidroksiapatit contohnya dia mendekati sifat tulang dan gigi dan sangat cocok biokompatibel dan memiliki sifat osteokonduktif. Namun dalam penggunaannya material hidroksiapatit ini memiliki kekurangan seperti rapuh dan getas dan modulus Weibull yang sangat kecil. Kemudian kekuatan tekan antara 38 sampai 250 ini tergantung dari tingkat kemurnianan dan juga tingkat rasio dari Ca dan P-nya. Sehingga dalam pembuatannya hidroksiapatit dalam penggunaannya sering dilakukan menjadi sebuah material komposit dalam bentuk komposit. Dalam hal ini dipadukan dengan material-material yang memiliki keunggulan lainnya. Ini contoh hidroksiapatit yang sedang saya bikin tapi masih dalam tahap pengembangan. Ini berasal dari batu kapur di Lampung Selatan. Kemudian Mandiri aja. Beberapa contoh penggunaan dari hidroksiapatit sebagai coating dan juga ini adalah tulang martil di telinga. Mengapa dibikin komposit hidroksiapatit dan gelas seramik? Nah, ini adalah pelajaran yang kita dapat di semester 2 tentang kalister. Ya, keunggulan dari komposit sendiri memiliki kekuatan strength yang hampir mendekati atau mungkin bahkan sama dengan metal dengan densitas yang lebih kecil. Itulah keunggulan mengapa digunakan
komposit, dalam bentuk komposit. Kemudian literatur ya, di sini hidroksiapatit dibuat menjadi komposit dengan penambahan starch atau ati dari tepung jagung dan memiliki mechanical strength yang meningkat dari 4 hingga 10. Bisa kita bayangkan untuk material lain yang di filler, menjadi filler atau menjadi bahan tambah di hidroksiapatit yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi, tentunya diharapkan akan memiliki sifat yang lebih bagus dibandingkan apabila menggunakan hati jagung ini. Kemudian salah satu material tersebut diantaranya adalah seramik. Seramik ini adalah material yang berbentuk polikristalin berputih halus yang dihasilkan dari kristalisasi terkontrol dari fasa gelasnya. Sebenarnya kalau cerita gelas seramik ini penemuannya oleh Stucky tahun 1950-an secara tidak sengaja. Waktu itu dia memanaskan presipitasi perak dengan wadah gelas dan ternyata terjadi overheating dari suhu 450 yang diinginkan dan panas menjadi 850 dan akhirnya dia memperoleh suatu material yang keras dibanding kaca dan ternyata itu adalah gelas seramik. Itu beberapa histori dari gelas seramik. Gelas seramik sendiri dalam penggunaannya sangat banyak sekali, mulai dari ini adalah kompor masak listrik, kemudian elektronik hingga medis, dan juga yang terbaru adalah dia digunakan di pesawat terbang, pesawat tempur. Ini adalah pembentukan dari fasa gelas. Intinya dari beberapa literatur yang saya baca ini adalah pembentukan kristalisasi dari gelas pada suhu tinggi dan dia terbentuk proses kristalisasi. Jadi gelas itu dipanasi pada suhu yang tinggi, kemudian laju kristalisasinya itu dibuat sedemikian rupa agar menyerupai seperti seramik. Untuk material pembentuk sendiri dibagi menjadi 3. Base-nya adalah LiAlSi, MgAlSi, dan ZnAlSi. Kemudian kemungkinan material-material pembentuk atau material pembentuk dari gelas seramik itu dimungkinkan dari basal sendiri. Basal itu apa nanti kan kita jelaskan. Ini adalah beberapa referensi yang menyatakan bahwa basal itu bisa menjadi gelas seramik. Dan penggunaannya dari ATES 2017 ini dia sebagai pelapis dan pada Yilmaz juga sebagai pelapis. Kemudian ini keunggulan dari gelas seramik, beberapa mechanical properties yang saya ambil dari referensi, ya, seperti modulus of fracture, kemudian flexure strength, kemudian fracture toughness-nya, kemudian ini adalah grafik hubungan antara treatment waktu penahanan suhu kristalisasi dengan temperatur yang nantinya akan memperoleh sifat mekanik berupa hardness-nya, kekerasannya. Kita bisa melihat bahwa sini semakin tinggi temperatur dan juga semakin lama penahanan dari laju kristalisasi itu, dia akan memberikan kekerasan yang lebih. Nah, ini apa sih basal itu? Sebenarnya basal itu banyak kita jumpai di Lampung Timur, tapi di Indonesia ini basal masih dipandang sebelah mata dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Rusia, Serbia, dan daerah-daerah Eropa, di mana mereka basal di Eropa itu sudah menjadi bentuk fiber atau disebut basal fiber. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman bisa mencari searching di sana, dan bahkan di Rusia sendiri mereka memiliki majalah bulanan tentang basal, baik basal fiber, basal casting, atau dan sebagainya. Ini adalah peta persebarannya, dan ini saya temukan di Lampung Timur. Ini basal yang bentuknya solid ya. Kalau yang kita gunakan adalah basal berongga, atau orang Lampung Timur mengatakannya adalah batu keriting. Nah, ini adalah proses pembuatannya sebagai basal cast. Kita lebur di dalam
suhu tinggi 1500-1700 di dalam tanur tegak, dan inilah hasil dari cache tadi, basal cache. Mungkin nanti untuk penelitian dari Bu Shirley, mungkin suatu ketika kita bisa bersama-sama Bu untuk pelapisan di mana pipa itu. Amin, amin. Amin. Ya, ini banyak sekali. Bahkan jaw crusher pun ada yang menggunakan basal karena memang kekerasannya memang cukup tinggi. Kemudian ini lining-lining pipa dan sebagainya. Untuk fiber itu memang sangat luas sekali. Fiber ada yang jadi baju tahan api, kemudian untuk di otomotif, dan kita masih belum mampu. Ini dia menggunakan dipintal tapi menggunakan PTRH, platinum rhodium kalau nggak salah. Kemudian ini adalah, nah ini berhubungan dengan biomedisnya. Sebenarnya basal itu berbahaya nggak sih terhadap tubuh? Kita sudah banyak penelitian yang dilakukan. Salah satunya yang dilakukan oleh sini adalah badan yang dia melakukan pembuatan produksi basal untuk digunakan pada veteran-veteran perang, dan dari hasil itu dinyatakan bahwa basal itu tidak beracun dan tidak bereaksi terhadap lingkungan, tidak bereaksi kimia. Kemudian di sini Bositska tahun 2016 dia mencampurkan komposit basal dengan HAP-nya sebesar 5% dan 10% dan mengujinya pada cairan tubuh atau fluid body di mana larutannya dibuat seperti yang di sini, NaCl sekian gram, kemudian ada cairan-cairan larutan yang lain, dan dilakukan pengujian dari komposit tersebut. Dan dari hasilnya ternyata dari kedua ini aman, merupakan material yang aman dan menjanjikan untuk pada material implan di bedah rekonstruksi. Baik 5% atau 10% basal ini mampu memberikan sifat mekanik yang unggul. Kemudian ada lagi dari Kaplunenko tahun 2016, beliau juga mengadakan membuat komposit. Di sini ada 0%, mungkin sebagai tol ukurnya, parameter nolnya 0%, 5%, 10%, dan juga memvariasikan serbuk ukuran dari HAP-nya dengan presentasi HAP, kemudian suhu sinter di sini 700 hingga 1250. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan diagram fasa dari basalnya. Nanti bisa dilihat di uji TGA. Kemudian dari hasil analisa, penambahan 5% dan 10% ini ternyata memberikan sifat fisik dan mekanik yang bagus terhadap komposit HP. Ini metode yang saya gunakan. Saya mengambil dari Matovic dengan beberapa penambahan mungkin di prosesnya. Yang saya lakukan yang pertama yaitu melakukan preparasi dari basalnya. Kita mengambil contoh sampel batuan basalnya, kita uji apakah benar ini benar-benar basal. Salah satunya menggunakan petrograf dan sudah kami lakukan, dan kemudian sampel itu kemudian kita lakukan pengecilan meshing dan terlebih dahulu crushing, milling ini di dalam ball mill untuk memperoleh ukuran yang kecil, kemudian dilakukan pengayaan atau meshing. Ini kita menggunakan satu ukuran ayakan. Kemudian setelah ayakan itu basal itu dalam bentuk mesh, kita lakukan pemanasan, kita lakukan lebur. Nah, tujuannya adalah untuk menjadikan basal ini bentuknya adalah gelas. Kita tahu bahwa basal gelas keramik adalah terbuat dari parentnya adalah gelas. Pada suhu 1250 hingga 1300 melting, kemudian kita lakukan penurunan. Tujuannya nanti untuk proses kristalisasi, kita masih belum tahu material ini. Jadi ada 3 parameter yang akan kita lakukan di antara 950, 1000 hingga 1050 dalam waktu 3 jam dan 8 jam. Ini kita lakukan berdasarkan grafik yang saya tunjukkan sebelumnya.
Kemudian pembuatan ini kita lakukan di tungku muffle furnace. Kita memiliki tungku muffle furnace sampai suhu 1600 dan beberapa sudah kami coba. Kemudian dari basal yang sudah terbentuk ini akan kita lakukan pengujian karena kita mau mengetahui karakteristik dari basal gelas keramik itu. Yang pertama dari raw materialnya akan kita uji TGA dan uji thermal ya. Kemudian setelah jadi basal gelas keramiknya, setelah dilebur dan melakukan sintering, kita lakukan uji kekerasan menggunakan Vickers karena dia bersifatnya gelas keramik. Kemudian kita lihat sennya, densitas dan porositasnya digradasi. Ini sebenarnya saya ingin melihat laju korosi, apakah dia berinteraksi dengan cairan, khususnya yang sudah saya lakukan adalah dengan air. Kemudian kristalografinya kita melihat menggunakan SRD-nya, kristal apa sih yang terbentuk dari basal ini. Kemudian tentu saja chemical composition menggunakan SRF. Setelah pengujian ini, kita akan mengetahui basal gelas keramik yang terjadi, yang terbentuk dari batuan basal itu. Kemudian kita melakukan komposit. Melakukan pembuatan komposit mulai dari persiapan hidroksi apatitnya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menggunakan hidroksi apatit yang sedang saya buat, atau mungkin nanti bisa menggunakan dari referensi dari pasar hidroksitnya. Kemudian kita menggunakan gelas keramiknya. Ini adalah input parameter di mana dalam pembuatan komposit ini saya ingin menggunakan ilmu yang saya peroleh di semester yang lalu tentang desain eksperimen. Mungkin nanti saya akan belajar banyak dengan Pak Gusri tentang taguchi desainnya. Ini saya menggunakan 3 faktor, 3 level dengan jumlah sampelnya adalah 9. Adapun parameternya adalah ukuran mass partikel dari filler, kemudian persentase filler dengan matrik, dan juga suhu sintering. Kemudian melakukan proses mixing, dan kemudian molding, dan juga sintering, dan selanjutnya adalah analisa. Ya, ini analisa komposit yang saya lakukan adalah kuatakan dan densitasnya. Harapannya saya memperoleh komposit yang kuat tapi ringan. Kemudian ini adalah tentang taguchi desainnya. Mengapa menggunakan taguchi desain, kemudian sinyal ratio. Dipersingkat, Sob. Waktunya ini sudah lewatan. Oke, Pak. Ya, sudah selesai. Ini taguchinya, kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan, Pak. Oke, Yusuf. Sekarang kita lanjut ke Aripo ya. Silakan Aripo. Ya Pak, terima kasih buat kesempatannya. Sob, itu dimatiin dulu, Sob. Ya, saya izin mempresentasikan Bapak Ibu yang terhormat, Pak Badar, Dr. Muhammad Badar selaku pembimbing 1, lalu ada Pak Sugianto, Dr. Sugianto selaku pembimbing 2, dan ada Pak Bu Shirley, Bu Dr. Engineer Shirley Sevetlana, ya, yang selaku pembahas proposal saya hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ini adalah outline yang akan saya bahas tentang seminar proposal elektrodeposisi logam lantanum dari lantanum sulfat 97% di bawah pengaruh medan magnet. Ya, sebenarnya untuk diketahui ada satu pembimbing peneliti saya dari LIPI bernama Pak Dr. Sudibyo. Saya sudah mengundang beliau, namun beliau berhalangan hadir karena ada urusan. Beliau adalah pembimbing peneliti saya di LIPI Lampung Selatan. Juga merupakan rekan Pak Usuf dan Pak Bu Ulin bekerja. Oke, outline yang akan saya bahas, saya latar belakang tinjauan pustaka, tujuan penelitian, batas dan masalah, metode penelitian, dan daftar pustaka yang saya pakai. Oke, Bapak Ibu semua, why
mengapa lantanum? Mengapa harus lantanum? Lantanum untuk diketahui adalah salah satu logam tanah jarang. Kalau di unsur periodik itu ada di transisi, di situ ada golongan lantanida. Nah, sebenarnya dikatakan logam tanah jarang bukan berarti jarang, bukan berarti sedikit resources-nya, tapi lebih ke pengertiannya lebih ke tidak umum. Maksudnya tidak umum dijumpai seperti besi, baja begitu, seperti nikel, namun bukan berarti sedikit. Dalam penelitian salah satu penelitian geologi itu bahkan disebutkan bahwa sebaran logam tanah jarang pada kerak bumi puluhan ppm. Di sini ada lantanum dan cerium yang paling besar. Salah dua logam tanah jarang yang cukup besar dibandingkan emas yang bahkan mungkin 4 per bilion atau gram per ton begitu satuannya. Nah, lantanum sendiri sebenarnya memiliki bukan logam yang asing sebenarnya karena banyak diaplikasikan. Nah, dengan urgensi itu, dengan distribusi yang cukup besar, maka tak ayal pemerintah menerbitkan Permen ESDM nomor 25 tahun 2018. Nah, itu berisi tentang pemanfaatan logam tanah jarang yang harus dimanfaatkan di dalam negeri sampai ke konsentrasinya di atas kadar 98%. Begitu. Maka dari itu penting untuk kita melakukan studi, melakukan kajian untuk mendapatkan logam lantanum, salah satu dari sekian logam tanah jarang yang beberapa aplikasinya. Yang pertama itu ada sebagai alloying agent atau unsur paduan pada baja dan besi cor. Lalu ini yang paling mutakhir ya, hybrid car batteries atau mobil listrik yang sangat booming sekarang. Lalu ada pengaplikasiannya itu pada studio lighting, even bahkan proyektor yang kita pakai sekarang. Dengan pentingnya, dengan banyaknya manfaat ini, kita perlu mengetahui bahwa pengolahan logam itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu hidrometalurgi dan pirometalurgi. Nah, hidrometalurgi sebenarnya prinsip dasarnya adalah mengekstraksi berdasarkan menggunakan larutan aqueous. Yaitu tahap pertamanya itu dengan leaching. Leaching itu ibarat logam itu dilarutkan selektif. Jadi hanya logam berharga yang terlarut, sedangkan logam-logam pengotor akan terendapkan menjadi residu. Nah, logam-logam berharga yang terlarut itu nanti kemudian akan direcovery, diambil kembali dari pregnant leach solution atau istilahnya larutan kaya, larutan hasil leaching yang sudah berisi ion-ion logam. Nah, untuk gambarannya, ini ada salah satu contoh skematik pengolahan ekstraksi logam buat kita ketahui. Nah, ini ada fat leaching. Fat leaching itu leaching direndamkan. Banyak metode leaching, ada agitasi leaching, ada pressure leaching. Nah, salah satu yang dipakai oleh salah satu peneliti saya juga, pembimbing saya itu Dr. Sudibyo, dia dengan fat leaching, lalu dia nanti mendapatkan kandungan logam yang sampai 13 mg per liter. Nah, sebenarnya ini adalah angka yang bisa dibilang angka yang kecil sebenarnya. Angka yang kecil untuk ukuran larutan elektrolit yang dipakai electrowinning. Karena mungkin banyak pengotor-pengotor yang masih terasosiasi di proses sebelum electrowinning. Nah, maka dari itu dalam penelitian ini juga saya membatasi bahwa bahan bakunya bukan bahan baku dari hasil tambang, bukan bahan baku yang di leaching, yang di ini bukan. Jadi supaya meminimalisir pengaruh bahan baku yang hanya sedikit logam berharganya, maka dalam penelitian ini kami ingin melakukan kajian bagaimana electrowinning ini optimum untuk mendapatkan logam berharga dari bahan baku lantanum sulfat. Nah, kemudian apa sih electrowinning? Singkatnya, electrowinning itu adalah proses elektroekstraksi. Jadi tadi ion logam yang ada dalam larutannya tadi, larutan hasil leaching atau larutan asam tadi, itu direduksi secara katodik
buat diambil logamnya dalam bentuk padatnya. Karena kita tahu kebutuhan mostly di kehidupan kita adalah logam dalam bentuk padatnya. Nah, bagaimana reaksinya? Nah, ini reaksi yang terjadi pada electrowinning. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa katoda itu adalah dibentuk lapisan logam dibentuk dari katoda. Nah, ini La3+ menjadi 3 elektron menjadi La dalam bentuk solidnya. Nah, permasalahan electrowinning atau elektrodeposisi ini adalah evolusi hidrogen. Evolusi hidrogen itu yang ada di anoda, pembentukan gas oksigen. Jadi H2O itu berevolusi menjadi O2. Nah, sedangkan H2O itu juga reduksi dari di katoda ya. Setengah O2 menjadi bereaksi dengan 2H menjadi H2O. Nah, evolusi hidrogen ini dihindari dalam proses elektrodeposisi karena dia akan menyebabkan ketidakseragaman dan juga porositas ataupun hal-hal yang tidak diinginkan pada proses deposisi. Maka dari itu, dalam beberapa penelitian yang dilakukan, ada usaha untuk meminimalisir hidrogen evolution itu, yaitu dengan memberikan pengaruh magnetik. Jadi inilah namanya magneto-electrodeposition. Jadi dengan ada pengaruh magnet, jadi elektrolit ini akan terpusat begitu, terarahkan seperti ini. Dia akan terarahkan menjadi deposisi yang lebih optimum. Nah, ini penelitian yang dari jurnal Elsevier yang saya citasi, itu dari Bushou 2015 tentang magnetic material, bahwa ada konfigurasi dipol yang berbeda ketika adanya dan tidak adanya medan magnet. Maka dari itu, penting buat kita mencari yang namanya salah satu parameter itu namanya limiting current, yaitu arus maksimum. Arus maksimum yang dapat membuat pertumbuhan fraktal ataupun morfologi menjadi lebih baik, sehingga akan meningkatkan laju perpindahan dari elektroda. Nah, gaya yang bekerja di ini adalah gaya Lorentz. Jadi nanti kita akan menganalisa bahwa dengan adanya medan atau tanpa medan magnet, bagaimana sih perbedaannya. Juga kita scanning menggunakan scanning elektron mikroskop. Nah, inilah persamaan yang penting untuk kita cari dari electrodeposition magnetic, yaitu persamaan semi-empiris limiting current. Persamaan semi-empiris ini secara garis besar disebut IB, yaitu NFAMC. Jadi dipengaruhi oleh nilai Faraday 6,02 × 10⁻²3, lalu elektrodanya, luas elektroda, dan konsentrasi dari larutan. Nah, M ini adalah massa, yaitu koefisien yang mempengaruhi, karena kan kita ingin mendapatkan massa yang optimum. Nah, ini dijabarkan di penelitian Aziz tahun 2015 bahwa M sama dengan KC blok A di pangkat A, D, V, B pangkat E, N pangkat F. Nah, jadi M yang di persamaan yang sebelumnya di atasnya itu akan disubstitusi menjadi persamaan semi-empiris limiting current. Nah, ini yang kita harus cari. Jadi, kira-kira apa saja yang mempengaruhi nilai limiting current, yang mana limiting current itu berpengaruh terhadap deposisi yang dihasilkan. Apakah konsentrasinya akan berpangkat negatif, berarti dia memberikan pengaruh yang buruk terhadap nilai limiting current, atau yang lainnya. Bagaimana dengan luas elektroda, bagaimana dengan B itu kuat medan magnet itu sendiri, apakah kuat medan magnet justru malah berlawanan dengan hipotesa kita bahwa akan lebih baik. Nah, ini kita lihat dari persamaan limiting current. Nah, beberapa penelitian ada persamaan limiting current dari titanium, maksud saya timah, ada saya citasi di proposal saya, itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Nah, itu perlu juga jadi kita untuk mencari bagaimana dengan lantanum, karena lantanum ini bersifat paramagnetik. Paramagnetik itu jadi dia perlu adanya gaya, dia memiliki sifat properti magnet yang tidak baik, tidak sebaik ferromagnetik, sehingga
kita perlu tambahkan pengaruh dari luar. Maksudnya pengaruh kuat medan magnet untuk mengarahkan tadi momen dipol tadi. Nah, maka dari itu tujuan penelitian saya yang pertama harus mencari membuat persamaan semi-empiris magneto-electrodiffusion of lanthanum. Bagaimana persamaan semi-empirisnya, lalu kita bisa pelajari dan analisis pengaruh-pengaruh tadi, parameter-parameter proses, baik itu luas elektroda, kuat medan magnet, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kita mau lihat bagaimana sih pengaruh medan magnet yang kita hipotesis tadi bahwa akan menjadi lebih baik, bagaimana sih dengan morfologinya? Apakah benar-benar morfologinya lebih baik dengan pengamatan SEM? Begitu. Nah, ini adalah batasan masalah yang saya coba batasi di penelitian saya. Beberapa sebenarnya karena karena kapasitas alat yang dimiliki, begitu. Seperti misalkan yang poin F itu adalah tegangan +2 sampai -2 volt, itu sweeping-nya. Jadi dengan laju 10 megavolt per second. Makin kecil, makin bagus. 10 megavolt ini relatif sudah baik, karena itu adalah ukuran yang bisa men-sweeping setiap detiknya itu 10 megavolt. Begitu. Lalu volume larutan yang akan dipakai 100 mili. Dan penelitian akan dilaksanakan pada temperatur ruang. Nah, yang elektroda yang digunakan platinum itu jadi ini untuk mencari nilai semi empiris. Nah, variasi luas elektroda dan kuat medan magnet ini sebenarnya perlu dispesifikan Pak dan Bu. Jadi nanti kita akan melakukan penelitian pendahuluan apakah kuat medan magnet bisa lebih dari 250 Gauss. Jadi 250 Gauss ini berdasarkan referensi untuk timah. Apakah lanthanum bisa lebih? Karena setiap larutan elektrolit kan punya tingkat elektrolit kuat atau elektrolit lemah yang bagaimana begitu kan. Jadi 250 Gauss ini sebenarnya bisa lebih tinggi kalau kita lihat nanti di penelitian pendahuluan. Nah, ini kalau kita sudah dapat limiting current-nya, baru kita lakukan percobaan untuk menganalisa struktur endapan. Nah, untuk analisa struktur endapan, elektroda yang digunakan adalah elektroda stainless steel 304. Batasan masalahnya dimensi yang digunakan ada 10 kali 3 cm. Aripo, tolong waktunya dipercepat, terus suara berisik dari luar itu tolong dihindarin gitu. Di stop dulu suara dari luar. Iya, Pak. Mohon maaf kalau berisik, Pak. Ya. Lalu temperatur ruang, larutan elektrolitnya juga dibuat 75 ml lanthanum sulfat. Nah, ini bisa lebih, bisa 100 setelah diskusi dengan Pak Divyo. Bergantung dengan ketersediaan bahan baku. Waktu 5 menit ini optimum berdasarkan referensi yang penelitian magneto-electrodiffusion vanadium. Lalu arus 10 ampere, kuat medan magnet ini dengan dan tanpa medan magnet. Jadi tanpa medan magnet 0 dan dengan medan magnet 250 Gauss yang paling tinggi. Nah, sampel yang digunakan adalah lanthanum sulfat 97% dan penelitian dilakukan di lab hidrometalurgi Balai Penelitian Teknologi Mineral Lampung. Ya. Tolong Aripo, suara-suara di luar itu Aripo dibilang dulu. Maaf. Ya, maaf. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Nah, lalu ini adalah secara garis besar diagram alir metode penelitian yang saya lakukan. Jadi lanthanum sulfat dipreparasi, dikarakterisasi XRD dan XRF-nya. XRD itu komposisinya bagaimana dan XRF itu unsur-unsur yang terkandung apa aja. Lalu nanti lanthanum dan H2SO4 itu di steering 500 rpm. Lalu dipakai estimasi kami memakai elektrolit 75 ml. Lalu akan diukur densitas viskositas elektrolitnya. Nah, ini adalah proses MED lanthanum. Jadi dengan mesin potensiostat, satu dibebankan ke tempat kerja ya. Ya, ini B ini adalah kuat medan magnet. Jadi adanya pengaruh kuat medan magnet yang tadi persamaan tadi dengan kuat medan magnet dan lalu akan direcord ke dalam laptop menggunakan software. Nah, proses MED lanthanum itu nanti akan divariasikan. Jadi untuk mencari pengaruh konsentrasi atau C itu divariasikan lanthanum sulfatnya, sedangkan yang lainnya fix. Dependence B nanti dapat
dependence A, dan dependence D dan V. Jadi 4 parameter, jadi kira-kira 19 percobaan. Nanti mungkin di triplo, satu percobaan bisa 2 atau 3 kali. Nah, data-data yang dapat adalah data LSV dan data LSVCA. Nah, di proposal saya menjelaskan bahwa LSV itu adalah singkatan dari linear sweep volumetry. Nah, itu adalah satuan teknik voltametri, sehingga nanti kita mendapatkan persamaan berdasarkan masing-masing parameter. Jadi C itu pengaruhnya berapa, B itu berapa, A itu berapa, dan ada CA itu adalah singkatan dari chronoamperometry. Itu adalah metode untuk mendapatkan konsentrasi atau pengukuran elektrokimia dari elektroda kerja yang diberikan secara bertahap menghasilkan arus dari proses transfer muatan tadi. Nah, nanti akan dibahas, nanti kita akan bisa dapatkan persamaan semi-empirisnya. Nah, lalu ini adalah untuk analisa struktur endapan. Jadi mungkin bisa jadi 2 judul begitu kalau di ininya. Nah, ini untuk proses dengan pengadukan manual lanthanum sulfat 75 mili, lalu kita ukur elektrolitnya, kita timbang massa awal SS304 di awal, lalu kita proses MED. Nah, proses MED ini dengan dan tanpa pengaruh medan magnet. Lalu setelah proses MED kita lakukan 3 kali triplo, lalu kita timbang massa akhirnya, dan juga kita ukur ketebalan dari surface yang dihasilkan. Kita analisa XRF, dan lalu kita analisa SEM untuk scanning elektron mikroskopnya, lalu kita XRD, kita amati, dan kita buat pembahasan dan kesimpulan dan saran. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, sekian, ini data pustaka yang saya gunakan untuk proposal saya kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Bapak Dr. Badar, Muhammad Badar. Oke, langsung saja gitu ya. Kita karena waktunya sudah banyak sekali terbuang oleh presentasi tadi ya. Langsung saja mahasiswa saya beri kesempatan ya, tidak boleh hanya dua mahasiswa, jadi 4 ya, 4 untuk Yusuf dan 2 untuk Aripo gitu ya. Silakan langsung ya, mahasiswa yang ingin bertanya silakan. Baik Pak, izin bertanya. Silakan. Izin bertanya Pak. Jadi untuk Aripo ya, jadi saya ingin bertanya, apa perbedaan yang mencolok misal dari segi rupiah atau ekonomis gitu antara electrowinding konvensional sama yang magneto gitu? Coba dijelaskan. Ya, oke. Sebenarnya kalau secara teknik kan itu berbeda ya. Kalau sebentar saya coba cari. Saya izin share screen ya Pak Badar. Ada. Ya cepat. Ya. Nah ini konvensional. Nah, konvensional itu kan jadi memang lebih mengandalkan agitasi atau proses electrowinding-nya tuh deposisinya tuh secara manual begitu, tidak ada bantuan apapun. Nah, sedangkan tadi magnetodeposition kita memberikan pengaruh medan magnet. Secara ekonomis kalau dikatakan sebenarnya memang masih lebih ekonomis yang konvensional, yang masih dipakai bahkan untuk industri pengolahan emas begitu ya. Pengolahan tembaga itu electrowinding-nya konvensional. Cuman bukan masalah mungkin rupiah juga penting. Jadi kita sebagai material engineer perlu mencari teknologi terbaru untuk kasus logam yang lain. Karena kalau di emas mungkin bisa karena dia direct voltanya kan dia makin ke kanan ya. AG, AU, CU itu makin bagus ya. Yeah. Nah, namun itu nggak tepat untuk logam-logam yang direct voltanya ke kiri seperti lanthanum salah satunya ini. Nah, maka dari itu kita perlu ada tambahan medan magnet. Nah, mungkin ke depannya kalau ini bisa jadi established, jangan-jangan lama-lama mungkin akan murah dan lama-lama secara ekonomis akan dipakai di industri-industri logam tanah jarang. Karena kita tahu
bahwa industri mobil listrik ini lagi booming. Jadi mungkin ke depannya lantanum atau logam-logam lain yang perlu dioptimasi untuk mendapatkan logam dalam bentuk padatnya akan menjadi lebih banyak. Jadi akan menjadi lebih murah. Teknologi ini juga akan menjadi lebih booming. Mungkin gitu kali Pak Arif ya. Oh iya. Ya. Silakan yang ingin bertanya lagi ya, waktunya ini ya, kita ini sudah sorean gitu, jam 4 lewat. Coba satu pertanyaan lagi buat Yusuf. Oh, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruri Arif Wicaksono dari Angkatan 2020. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yusuf yaitu untuk sintering. Itu kan sintering menggunakan suhu 950 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius, dan 1050 derajat Celcius. Apakah sebelumnya untuk penelitian ini menggunakan ada referensinya untuk suhu tersebut? Terus yang selanjutnya yaitu tadi kan ada hasil untuk terdegradasi. Nah itu menggunakan larutan apa? Sebelumnya sudah dipraktekkan apakah basal tersebut mengalami degradasi atau tidak? Terima kasih. Baik Mas Mahruri, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab ya. Untuk suhu sintering, di situ saya menggunakan variasi Mas, dari antara 950, 1000 hingga 1050. Tentu saja saya melihat dari referensi, namun saya tidak begitu yakin karena ini materialnya sama basalnya, tapi tentunya komposisi kimia, kemudian mungkin pembentukan kristalnya juga akan lain. Maka di situ saya membatasinya dari suhu 950 hingga suhu 1050. Perlu diketahui juga bahwa titik kritis melting dari basal yang dari Lampung Timur atau basal skoria itu di antara 1250 hingga 1400 itu melting. Jadi kalau basal itu melting, nanti bentuknya gelas. Dan yang kita harapkan adalah dia adanya kristalisasi, pembentukan kristalisasi dari pattern gelas basal itu menjadi bentuk gelas keramik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang laju degradasi, ini sebenarnya saya cuma ingin mengetahui reaksi dari basal gelas keramik itu terhadap lingkungan. Yang saya gunakan di sini menggunakan cairan air, Mas. Airnya air apa namanya? Yang pH, kemudian suhunya menggunakan suhu temperatur kamar. Ini baru awal aja. Mungkin nanti ke depan bisa kita kembangkan menggunakan larutan-larutan yang hampir sama dengan fluid body atau larutan yang mirip dengan darah seperti yang dilakukan oleh referensi yang tadi saya paparkan. Demikian, terima kasih. Oke ya, saya rasa cukup gitu. Nanti menarik sebenarnya ya. Cuma waktunya kita sedikit sekali ya. Sudah banyak terbuang pada saat proses ini tadi ya, presentasi tadi ya. Jadi kita langsung saja ke pokoknya, yaitu kita pembahasan. Mungkin Pak Ilza atau Bu Shelly ya, yang di sini sebagai pembahasnya ya. Untuk Aripo, Bu Shelly yang membahasnya ya. Iya Pak. Nah, silakan. Untuk Aripo dulu ya, Aripo dulu. Iya, silakan. Iya Pak, Ibu. Ya baiklah, terima kasih atas waktunya Pak Badar. Untuk Aripo ini kan dia bidang itu elektrochemist ya. Jadi banyak kimia dan kalau di sana kan di LIPI itu di bawah Departemen Metalurgi. Jadi secara metalurgi dan chemistry gitu ya, atau teknik kimia itu bagus gitu ya penelitian tersebut. Tapi di sini yang saya mau tanyakan cuma satu saja, karena
itu bukan bidang saya juga ya. Jadi yang saya mau tanyakan itu sentuhan mesinnya itu di mana? Karena ini S2 teknik mesin. Nah, berarti teknik mesinnya itu harus ada sentuhannya di situ. Kalau itu kan chemical ya, elektrochemical ya, elektrochemis. Jadi mesinnya itu belum kelihatan di situ, menunjukkan teknik mesinnya itu. Baiklah, itu saja Pak Badar. Terima kasih. Oh, sedikit sekali Bu pembahasannya. Ada lagi Bu Sherly? Jadi Arifu tolong diperhatikan Jawab dulu, ini tolong ya. dijawab dulu. Arifu tolong diperhatikan apa yang diberikan Bu Sherly tadi. Jadi sebenarnya itu proses elektroplating ya yang sudah umum dilakukan orang. Nah, cuma setelah di elektroplating tadi kan karakterisasi untuk sifat lainnya bukan secara chemical aja gitu. Jadi bondingnya juga harus diketahui. Karena kalau disenggol dengan jari aja dia lepas, buat apa gitu. Nah, gitu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, gitu. Terus lantalum, nah dia nanti aplikasinya kemana gitu. Walaupun dia termasuk logam tanah jarang, tapi untuk pembuatan baterai juga tidak digunakan karena memang kalau dia tidak sifatnya berbeda secara fisik maupun kimiawi terhadap litium misalnya. Gitu. Jadi kamu sudah saya suruh tambah gitu ya. Jadi oke lah kamu variasinya voltase, variasinya yang lain. Pak Badar mungkin Aripo menjawab dulu kali. Udah dijawab tadi? Belum? Belum. Oh, sudah. Sorry. Silakan. Kayaknya udah selesai cepat. Tidak ada pendapat lain gitu. Ya, mungkin izin menjawab Bu. Memang konsentrasinya lebih ke metalurgi ya Bu, ya, lebih ke pengolahan logam itu sendiri. Namun memang as a mechanical aku kurang bisa membahas ininya Bu ya. Soalnya memang kalau yang kita itu lebih ke saya. Ya, saya. Maksud saya, apakah ada pengujian mekanik yang kamu lakukan? Ya. Kan kalau mesin itu ada pengujian mekaniknya. Mungkin nanti akan didiskusikan Bu. Cuman lebih ke ekstraksi sih Bu, lebih ke mendapatkan material, lebih ke rekayasa material ya Bu, untuk mendapatkan logam lantanum dalam bentuk padatnya. Jadi lebih ke material engineering memang Bu, lebih ke bagaimana bisa mendapatkan logam atau material baru dari teknologi yang diberikan begitu Bu. Ya, kan kalau mahasiswa lain kan ada membuat material, gitu juga mereka menguji juga gitu. Ada rekayasa material dan ada pengujian mekanik. Nah, di situ saya lihat di Aripo ini belum ada pengujian mekaniknya, ada pengamatan dengan sen. Iya. Jadi teknik mesin karena lulusannya nanti lulusan teknik mesin, nah sebaiknya ada itu uji mekaniknya. Ya, itu aja Pak Badar. Terima kasih Bu sarannya. Badar, moderator. Halo. Pak moderator. Pak Badar kayaknya lagi. Break. Ambil alih pembimbing dua. Oke, udah gimana Bu Sherly? Nah, jadi Aripo ya, tolong diperhatikan. Memang kelihatannya apa yang kamu lakukan itu banyak ke chemical prosesnya ya. Tapi kalau kamu ada larinya ke karakterisasi, misalnya kekerasan, bonding pada lapisan interface gitu. Jadi bisa kamu tahu ya, gitu. Kalau hanya sekedar XRD SEM itu tidak kelihatan istilahnya itu ruh mekanikalnya gitu kan.
Ya tolong itu diperhatikan juga ya nantinya. Jangan Terima sampai kasih, apa Pak. yang sudah dibuat itu hanya sekedar ini loh lapisan ini loh proses elektroplating. Jadi sama aja elektroplating kayak orang melapisin baja dengan krom itu kan pasti pada saat dibengkokkan gitu tidak mengalami kerusakan ya bondingnya gitu ya. Mungkin di sini ada Pak Yanuar, Pak Gusri dan yang lainnya gitu kan bisa berikan masukan nanti setelah ini. Jadi cukup ya Bu Sherly? Cukup, Pak. Nah, oke, kalau gitu saya ke Mas Yusuf ya. Mas Yusuf, hai. Baik, Kak. Nah, baik ya. Mas Yusuf, jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu tuh kita harus tahu dulu ya. Ya. Jadi kalau mau membuat roti, komposisinya kita harus tahu dulu gitu. Apa yang diperlukan supaya roti itu enak gitu, apa saja gitu. Jangan sampai kita membuat sesuatu itu dari bahan-bahan yang nantinya menghasilkan suatu makanan yang malah tidak menarik ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau basal itu silika kandungannya, kalau dicampurkan dengan heksafatit itu kira-kira apa jadinya nanti? Nah, gitu kan. Karena silika itu memang tidak terkorosi dia. Ini kan aplikasinya ke untuk apa? Material bio kan, biologi material. Nah, itu. Jadi di sana yang silikanya malah berbahaya nanti. Terus silika pada saat di center ya untuk temperatur 900 itu jangan-jangan nanti dia berubah lagi fasanya. Silika itu biasanya di atas 1000 lebih gitu. Untuk disintering bisa dia membentuk ikatan ion terhadap yang elemen itu. Apalagi dengan heksafatit gitu. Ya. Itu yang harus dihati-hatikan karena SiO2 gitu. Jadi silika nanti masuk ke dalam kalsiumnya gitu. Itu yang dikhawatirkan ke sana gitu. Ya. Jadi perlu kamu tinjau referensinya. Jadi mencampur sesuatu itu tidak boleh langsung tanpa ada dasar ilmiahnya gitu. Ya. Kamu bisa kok milih silika dengan heksafatit itu apa kira-kira? Oh ya, di batuan basal itu memang benar Pak, silika dan di gelas keramik pun material pembentuknya ada yang base-nya adalah silika, Mg dan juga Al. Dan itu ada di basal. Iya. Cuma kenapa alasan kamu campur dengan heksafatit itu dari bahan dari alami juga kan? Nah, itu dasarnya itu. Ya. Hidroksiapat itu memiliki kekurangan Pak di dalam penggunaannya di biomaterial, salah satunya adalah sifat rapuhnya karena dia terbentuknya dari batu kapur. Kita tahu batu kapur rapuh dan mungkin bisa kita lihat di situ. Kemudian penambahan filler dari gelas keramik itu adalah kita ingin meninjau kekuatan mekaniknya Pak. Dengan penambahan filler ini diharapkan kekuatan mekanik dari hidroksiapatit atau komposit HAP ini akan meningkat. Iya, maksud saya kira-kira kan dari bahan yang bisa untuk bahan-bahan yang biomaterial tadi ke bahan yang metalik silika itu masukkan silikon itu. Kok apakah bisa nanti dipakai gitu? Nah, gitu. Jadi kesana. Memang mungkin secara mekanik karena silikanya itu sebagai partikel penguat. Cuma nanti dia kalau sudah menyatu itu, karena silika itu mudah sekali berubah menjadi amorf, menjadi non kristalin. Nah, gitu. Yang bisa merusak dia struktur elemen lain gitu. Nah, mestinya kamu ada pre-tester itu pakai silika langsung. Coba pakai silika dulu gitu. Memang kalau untuk aplikasi yang lain dia kuat, tapi kalau untuk aplikasinya untuk biomaterial tidak cocok gitu, ya. Jadi kalsium bahan dasarnya yang seperti bahan lempung yang ada di bisa di gunung-gunung gitu. Itu kan kalau ditambahkan dengan silika itu kan bisa untuk penguat semen gitu. Nah, gitu. Atau bahan untuk pembuatan
istilahnya itu gigi gitu untuk yang nah itu. Tapi coba dilihat di situ ya. Jangan sampai basal itu ekstraksinya susah gitu. Kan? Jadi lebih mudah kamu pakai silika aja langsung. Tapi sudah banyak itu ya. Ya. Nanti akan saya uji SRD-nya Pak untuk lihat kristal yang terbentuk itu fase apa yang terbentuk di sana. Kemudian nanti akan saya bandingkan dengan penelitian tadi ada komposit AP dengan gelas keramik dari basal juga. Ini saya bandingkan dengan di sana. Iya. Tapi kan kalau untuk ada alatnya di sana untuk yang lebih tinggi temperatur sinteringnya. Sintering kami sampai 1.600 Pak. 1.600 vakum. Ya, tertutup. Ya nggak apa-apa, cuman kalau awalnya untuk tahu gitu, kan nanti kan dia berubah basal itu kan yang mau diambil kan silikanya. Iya kan, silika. Silika itu sebagai partikel penguat di dalam heksafatit itu. Nah, gitu. Tapi dengan komposisi berapa dia bisa dikatakan aman. Jadi dari sisi untuk dia aman untuk bahan-bahan biomaterial, kamu harus cari referensinya gitu ya. Karena saya tidak melihat tadi. Jadi tidak boleh langsung seperti itu. Nah, itu kan. Ya. Mungkin itu ya yang jadi fokusnya gitu. Jadi kamu kalau buat basal ngubah dari batuan basal menjadi silika itu di sana sudah ada, sudah pernah dilakukan. Iya Pak. Kalau untuk batuan basal sendiri malah dalam pemakaian ya Pak. Dia kan banyak kan olivin ya. Nanti di sana penggunaannya perubahannya dari kalau dari yang saya pelajari ini dari bentuk batuan, kemudian bentuk gelas di suhu melting, kemudian kita buat menjadi gelas keramik. Kalau untuk basal menjadi SI-nya SI sekitar 50-60% Pak. Jadi impurities masih banyak impuritisnya kan? Ya. Nah impuritisnya itu yang nanti berpengaruh. Nah, bagaimana kamu menghasilkan silikanya? Bukan silikon, silikanya untuk sampai 97% itu. Nah, ya, gelas keramik, komposit gelas keramik namanya kan. Nah, itu kan metal keramik, seramik, gelas seramik komposit gitu. Jadi silikanya itu yang penting kan. Untuk mengubah silikanya itu perlu temperatur. Perlu ada tambahan lagi untuk prosesnya supaya pada saat dia dipanaskan itu ada yang keluar itu bisa diambil dalam bentuk karbonnya. Jadi tambahkan gas apa gitu sehingga silikanya bisa diperoleh dengan konsentrasi tinggi. Nah itu silika itu yang akan kamu tambahkan kan maksudnya, betul kan? Tidak hanya silika Pak sebenarnya kalau di gelas keramiknya. Jadi pembentuknya ada banyak. Salah satunya memang silika, tapi ada dengan Mg-nya, dengan Al-nya di situ. Jadi tidak murni silika yang akan kita ambil sebagai gelas keramiknya. Jadi banyak pengotornya ya? Bukan pengotor, mungkin kalau elemen kan dia tidak akan bisa berdiri sendiri Pak, kecuali dimurnikan ya. Nah, keunggulan dari basal ini sendiri itu dia kalau di biokompatibelnya yang saya lihat adalah Fe-nya. Jadi mungkin permasalahan di biokompatibelnya adalah Fe, sehingga apa yang lakukan tadi adalah saya ingin melihat laju korosinya sih di air kayak apa sih, karena Fe-nya kalau di Lampung ini tergolong lumayan lebih tinggi dibandingkan referensi yang saya pelajari. Untuk material-material lain kita tidak dimurnikan dalam SI, tapi dia akan membentuk ikatan dengan SI, Al, dan Mg sebagai material gelas keramiknya. Jadi, ya makasih Pak Badar. Mungkin sedikit tambahan. Jadi Pak Yusuf, yang disarankan Pak Badar tadi benar ya. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana Bapak membuat komposit basal dengan Ha
untuk aplikasi yang jelas dia bukan untuk aplikasi biomaterial tulang yang biasa ya, mungkin untuk gigi misalnya itu ya, tambalan. Dan fungsi silikanya itu adalah untuk penguatnya. Jadi meningkatkan tensile strength atau mechanical properties dari HA. Nah, yang jadi masalah mungkin Bapak kan mengambil dari basal untuk mendapatkan silikanya. Ya. Itu yang ditanyakan tadi, mungkin apa Bapak memang sudah melakukannya atau belum, jangan sampai nanti ada masalah di situnya. Ya, jadi saya rasa realistis itu. Artinya kalau memang itu bermasalah, nanti harus dicari second plan atau jalan keluar yang lain gitu loh. Baik, Pak. Silakan Pak Badar, maaf. Oke, jadi cukup dari saya. Mungkin Pak Yanuar, Pak Gusri, dan Pak Sugianto bisa memberikan masukan ke dua pembicara yang terakhir ini. Silakan Pak, waktu dan tempat. Silakan, halo Pak Gianto, senior. Baik, Pak. Nah, silakan. Saya dulu melanjutkan ya. Ya. Saya secara umum saja untuk kepentingan penelitian di laboratorium itu kita memang harus tahu filosofinya, mengapa alat itu dipakai dan bagaimana alat itu bisa menjadi terpakai itu. Jadi biasanya terkait dengan kepresisian dari alat itu dan juga hubungannya dengan bagaimana men-setting atau memvalidasi dari alat-alat yang ada. Kemudian seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa seperti kejadian yang sudah pernah dialami bahwa di suhu di atas, di tengah dan di atas, di bawah itu berbeda. Itu mesti juga harus kita pahami bahwa suhu yang paling tinggi adalah yang bagian atas, karena memang suhu bahan yang di atas memang biasanya, meskipun kita sudah membuat sedemikian rupa spesimen itu sekecil mungkin, harapannya atas dan bawah tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan, tetapi bagaimanapun itu akan terjadi perbedaan suhu yang ada. Memang kalau seperti alat yang di tempat Pak Joko sudah sedemikian presisi ya, tetapi untuk alat-alat yang lain barangkali tidak sepresisi itu, sehingga perlu dipahami bahwa itu adalah alat yang memang harus kita kalibrasi atau kita ukur. Nah, untuk alat-alat kita memang, kalau dulu saya masih menggunakan analog digital converter, jadi suhu yang ada kita dengan termokokal, atau mungkin kalau yang rekanan menggunakan strain gauge, sekarang mungkin sudah RTDT yang sangat canggih. Tapi filosofi tentang alat itu memang harus dipahami. Kemudian kaitannya dengan material yang harus ditaruh panas atau mungkin diapakan, itu kita juga harus tahu berapa tebal pelapisan yang terjadi, supaya kita juga bisa mengetahui kalau ketebalan dari pelapisan itu sekian mikron atau mungkin sekian hitungan mili, itu akan seperti apa. Dan kalaupun terjadi yang lebih lama, karena kita tidak menggunakan alat yang standar, pencelupan juga hanya dicerupkan dengan mungkin dengan alat yang sangat sederhana, tidak alat yang sudah presisi sekali. Kemudian penghitungan secara numerik barangkali juga perlu diperhitungkan.
mungkin ada beberapa pandangan bahwa ternyata di situ ada alasan rumusan-rumusan yang berbeda, sehingga memang untuk kepentingan ini kita memang harus ada catatan yang banyak. Tadi saya juga melihat di Pak Irza bahwa di situ terjadi penulisan-penulisan yang sepertinya copy paste saja. Yang pertama tadi kita lihat sampai 65%, kemudian ini ada lagi sekitar 55%. Nah, itu hendaknya juga menjadi pertimbangan kita. Barangkali untuk proposal masih bisa dimaklumi, tapi nanti kalau sampai hasil juga masih ada ada plagiarisme yang di atas 40% tadi disampaikan Pak Irza, itu juga mesti harus menjadi pertimbangan kita untuk segera dapat diperbaiki nilai plagiarisme itu. Terima kasih, barangkali itu tolong ada masing-masing bisa memberikan jawaban dari mungkin Arif Nanda, kemudian Arif Gunawan, juga Mas Yusuf, barangkali kita akan memberikan jawaban. Silakan, barangkali dari Farid ya, dari Farid. Masih ada nggak Faridnya? Masih Pak. Masih ada. Silakan. Ya. Bagaimana Pak? Tidak dengar ya tadi ya. Untuk kalibrasi. Iya, kalibrasi alat. Barangkali perlu diperhatikan. Jadi karena bagaimanapun kita sekolah kan juga harus tahu filosofi alat itu mengapa dipakai, kemudian tingkat ketelitiannya berapa, kemudian bagaimana alat itu bisa digunakan, sementara yang kita ukur itu sebenarnya di alat-alat digital yang kita lihat itu sebenarnya tidak menunjukkan itu, karena melalui proses-proses analog. Coba tolong diberikan jawaban. Atau pertanyaan saya tidak dapat direspon barangkali. Begini, untuk kalibrasi, untuk uji tarik sih dan uji fatik sudah kalibrasi dengan baik. Mungkin untuk proses pencelupannya mungkin Pak. Jadi butuh banyak referensi dari penelitian sebelumnya atau emang yang sudah baik dalam melakukannya. Nanti lebih baik dipasang termokopel gitu untuk mengecek suhunya. Ya, karena emang keinginan saja, jawaban saja. Gila? Sebenarnya saya juga ingin bagaimana Anda merespon pertanyaan saya saja. Nanti Pak masalah di lapangan barangkali bisa bisa diperhatikan. Tapi yang lebih penting adalah filosofi mengapa menggunakan alat itu dan bagaimana kita mengalibrasi. Saya kira begitu. Terima kasih. Atau yang lain juga akan berikan respon terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Baik Pak, mungkin sedikit dari saya. Benar sekali Pak, untuk meminimalkan error dari alat itu salah satunya dengan dikalibrasi, kemudian memastikan bahwa parameter-parameter yang kita inginkan itu memang benar-benar di alatnya seperti itu. Kemudian kalau di tempat kami Pak, kalibrasi biasanya 1 tahun sekali, kemudian untuk ada label kalibrasinya, kemudian seperti itu. Jadi untuk meminimalkan error yang dalam penelitian eksperimen memang benar kita harus berhati-hati terhadap alat dan juga peralatan yang kita gunakan. Terima kasih.
mungkin juga perlu saya tekankan kalau itu masalah kalibrasi masalah copy paste, jangan terlalu banyak copy paste. Jadi kalau kita akan merujuk pada satu tulisan lain baik atau dari jurnal, kita sesuaikan sendiri. Jadi kita dari sekian banyak beberapa literatur yang ada, sebaiknya analisis dulu, kemudian kita selesaikan. Itulah yang maksudnya kita lakukan pada tulisan kita. Kemudian kita pindahkan saja. Nah, dengan pindahkan itu nanti unsur plagiatnya akan banyak sekali akan muncul. Dan ini tadi saya lihat Pak Irza memperlihatkan 6% ini bagaimana. Kemudian tadi ya lihat lagi 55%. Yang lain-lain memang belum kita lihat. Nah, itu yang tolong juga menjadi pertimbangan kita untuk supaya kita itu bisa benar-benar mendeskripsikan apa yang ditulis oleh orang lain, oleh para. Terima kasih, saya kira itu saja Pak Badar, saya kembalikan kepada. Baiklah Pak Gianto, terima kasih. Ada masukan lagi dari Pak Gusri atau Bu? Cukup Pak Badar. Cukup ya? Oke, kalau cukup ya. Cukup Pak. Oke. Cukup Pak. Oke. Karena di sini ada Ketua Prodi langsung, mungkin dari saya sebagai ya katakanlah moderator ini cukup ya. Makasih sekali lagi kepada Bu Sherly, Pak Sugianto yang telah memberikan banyak masukan dengan tujuan supaya riset tesis magister mahasiswa kita ini lebih menunjukkan bobot yang lebih. Untuk waktu berikutnya, saya kembalikan yang memberikan mandat sebelumnya itu Kaprodi. Silakan Pak Gusri. Makasih atas kepercayaan yang diberikan tadi untuk menghandle room 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gusri. Mungkin bisa melakukan closing. Ya, betul. Terima kasih Pak Badar yang telah menuntaskan agenda seminar proposal tesis pada hari ini. Ucapkan juga terima kasih Bu Sherly, Pak Gianto, ini ada Pak Irza, Pak Yanuar, dan semua yang sudah hadir dalam seminar proposal hari ini. Saya berharap seminar proposal sudah selesai, tetapi satu tahapan lagi yang lebih penting itu adalah melaksanakan penelitiannya dan tahapan-tahapan berikutnya. Saya harap tidak baru tahap awal yang diselesaikan, tapi tahap berikutnya penelitian barangkali akan memakan energi yang lebih. Tapi paling tidak perencanaan sudah dicanangkan. Oleh karena itu, silakan setelah ini siap-siap untuk melaksanakan penelitian. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, misalkan tamat tepat waktu, bisa diselesaikan secara baik. Kemudian terima kasih juga kepada para dosen yang sudah hadir membahas semua proposal. Nanti pada lebih baik dibandingkan dengan cara yang biasa atau perbaikannya seperti apa. Secara keseluruhan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini ada nilai tambahnya bagi kita, paling tidak menjadi dasar pijakan untuk berikut-berikutnya. Semua, dan saya kira di room 1 sudah selesai setengah jam yang lalu karena ada hanya 5 orang. 6, kenapa banyak. Mari sama-sama kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.